Halo sahabat semua, salam sejahtera dan selamat datang di Forum Cinta Ratu Selasari. Arah yang hendak dituju forum ini hanya sebagai pelengkap pemahaman awal tentang hukum dan sosial. Semoga bermanfaat. Gundul-gundul pacucul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakuku gembelengan, wakun rimpang sekane dadi salatar, wakun rimpang sekane dadi salatar. Sahabat semua, mari kita perhatikan beberapa langkah sebagai berikut. 1. Istilah strategi berasal dari kata bahasa Yunani strategos yang berarti jenderal, bukan dalam konotasi pikiran modern. Ekuivalensi pengertian strategi dalam konotasi pemikiran modern seharusnya strategi ke episteme yang bermakna pengetahuan jenderal, atau strategon sophia yang bermakna kearifan jenderal. Hal ini dikarenakan dalam kosakata Yunani terdapat kata stratos yang bermakna bala tentara dan again yang bermakna memimpin. Sedangkan kata strategika bermakna fungsi-fungsi dan kualitas kejenderalan. Kesimpulan yang dapat ditarik, strategi adalah kiat memimpin bala tentara, dan pada gilirannya secara lebih umum bermakna sebagai kiat kepemimpinan. Berdasarkan gambaran tersebut, tidak mengherankan apabila hingga kini masih ada anggapan umum bahwa yang disebut pakar strategi adalah para jenderal, sehingga dapat berdui fungsi pada suatu pemerintahan sipil. 2. Istilah strategi terlepas dari batasan medan pertempuran, kini sudah menjadi kosakata harian karena dianggap dapat mencakup semua bidang kegiatan. Strategi terkadang dipergunakan begitu saja sebagai sinonim dari kata perencanaan, pengorganisasian, keputusan rasional, metode, cara penggunaan, atau manajemen demi prestisius mengingat adanya konotasi bernada petarung. Namun demikian, pengertian-pengertian yang aneka ragam tersebut tidak mengurangi hakikat awal istilah strategi. Peperangan bukanlah suatu kerja kolektif biasa karena melibatkan banyak unsur masyarakat dan beresiko sangat besar. Wujud strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional yang akan menetapkan tindakan yang harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi di masa depan. Aneka strategi sebagaimana strategi ekonomi, strategi pertanian, dan lain sebagainya dapat disamakan dengan memilih titik-titik penerapan kekuatan. 3. Diskusi tentang strategi pada akhirnya membawa pada pemaknaan sebagai keseluruhan operasi intelektual dan fisik yang diniscayakan untuk menanggapi, menyiapkan, dan mengendalikan setiap kegiatan kolektif di tengah konflik. Terminologi konflik akan berkaitan dengan kehadiran pihak lain dan taktik. Kehadiran pihak lain berarti memiliki konotasi bahwa strategi secara esensial berhubungan dengan pembatalan yang bersifat dialektis. Sedangkan taktik yang secara faktual tidak jelas perbedaannya dengan strategi, maka tidak menjadi masalah apabila melakukan pembatasan yang kedua demi pelaksanaan yang pertama. Keputusan strategis di lapangan dapat dipahami bahwa taktik sebagai kiat akan beralih dari pikiran ke perbuatan. Vo Nguyen Giap, seorang jenderal terkenal dari Vietnam dalam menghadapi tentara Perancis dan Amerika Serikat, memberikan petuah sangat arif sebagai berikut, bahwa di dalam pertempuran kita harus selalu membuka peluang bagi lawan untuk menyingkir, karena kita tidak dapat membayangkan kadar kenekatan yang membabi buta dari orang yang sudah tahu terdesak namun malu untuk menyerah. Sahabat semua, mengingat keseluruhan narasi ini sepenuhnya hanya kutipan atau pensarian dari referensi yang telah disebutkan, maka untuk pendalaman dan pemahaman secara utuh dipersilahkan membaca sumber aslinya.